makanya happy nih lebaran ada suami. Tapi sekarang ini suami udah berangkat tugas lagi dan ada penempatan baru. Jadi ini adaptasi baru lagi kayak gitu. Jadi ya mohon doanya lah. Boleh tahu nggak sih kenapa Kak Fitri memilih untuk mengurus Bapak daripada mengikut ke suami itu? Iya, karena mana nih yang diprioritaskan dulu gitu. Kalau insya Allah, kalau suami kan ibaratnya sudah, ya kalau aku nggak ikut pun nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu ada efeknya lah karena Mas Hendra juga udah dewasa, udah bisa ngurus dirinya sendiri gitu. Cuma kan kalau bapak, ibu kan udah sepuh, jadi aku harus bener-bener standby gitu di rumah. Soalnya kadang bapak butuh terapi, kemudian butuh ke periksa check up lagi. Jadi itu yang aku harus standby di rumah dan mudah-mudahan selalu sehat nih habis ini. Karena kalau pengalaman kemarin tiba-tiba bapak suka ngeluh, wah sakit dada lagi. Nah itu udah kita harus cepet-cepet bawa ke UGD dan cepet-cepet dirawat. Ternyata harus masuk ke intermediate dan segala macam. Kayak kemarin kan di Januari kan udah sakit waktu itu kan. Terus Februari awal Maret ya kambuh lagi. Jadi waktu awal puasa kami sekeluarga harus nemenin bapak lagi di rumah sakit gitu. Yang momen mengurus Bapak, tapi bukan ini ya sih, bukan salah satu alasan untuk nggak berkarir lagi. Oh enggak dong, enggak, bukan salah satu alasan. Cuma memang kan kemarin selama Ramadan kan memang tidak terlalu banyak kerjaan ya. Jadi itu aku manfaatkan untuk benar-benar fokus ngurus orang tua dan juga sebisa mungkin keep in touch sama suami kayak gitu. Jadi fokus ke keluarga lah kayak gitu. Udah berbulan-bulan kita udah puas ibaratnya kan kerja kesana kemari. Jadi selama Ramadan tuh pengen bener-bener fokus. Nah makanya kan ini setelah Ramadan selesai, setelah udah Lebaran, udah bisa aktif. Tapi memang kebanyakan nih kegiatan aku nggak jauh-jauh kok, masih di area Jakarta, Jabodetabek, masih mungkin di Bandung. Jadi nggak yang terlalu ambil yang jauh-jauh dulu atau dalam waktu yang lama gitu. Respon suami yang pas kakak memilih untuk mengurus Bapak itu seperti apa? Ya memang harus siap untuk berbagi waktu gitu. Udah harus siap berbagi waktu. Jadi ya ayah nitip ya bun gitu, urusin bapak, ibu, mama di Sukabumi juga kan ya udah sepuh juga. Jadi ya memang harus standby, harus ada yang kalau tiba-tiba ada urgensi harus siap gitu. Karena memang udah pada sepuh, udah memasuki usia 80-an, 70-an, sudah mau nggak mau memang itu kewajiban kita sebagai anak ya gitu. Ya yang pasti dalam hati ya pengen dong ikut suami gitu, tapi kan ya bisa lah nanti lah ya, masih bisa nanti. Toh kemarin juga alhamdulillah udah sempat liburan juga sama suami gitu ke Istanbul. Jadi harus rela gitu untuk berbagi waktu. Kak, liburan ke Istanbul itu sekalian maaf ya, sekalian promil nggak sih? Oh ya, iya dong. Kan maksudnya setiap kali kebersamaan itu kita manfaatkan untuk kayak ya dari hati ke hati, mulai ngecharge lagi, sekalian promil juga kayak gitu. Terus bagaimana ini kedepannya kita mau seperti apa, rumah tangga kita mau kayak apa, terus banyak lah planning ke depan kayak gimana ya kalau misalkan apa suatu saat kalau memang the worst skenario-nya ya kita nanti punya umur mau adopsi kah atau gimana kayak gitu ya ada gitu, lebih kayak bicara dari hati ke hati sebagai suami istri ya gitu. Terus udah diobrolin di talk gitu, akhirnya udah di talk, udah ngobrol dalam gitu, terus
akhirnya mutusinnya gimana? Apakah akan ada Oh ya, iya, alhamdulillah sih bersyukur banget. Suami aku sangat eh ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Mas Hendra sangat memahami ya, sangat memahami dan menerima kondisi dan keadaan juga. Dia nggak memaksakan diri juga karena memang kondisinya Mas Hendra kan sekarang udah jadi ekspatriat, maksudnya udah bekerja di luar negeri, jadi udah harus siap ditempatin dimanapun kayak gitu. Jadi harus berpindah-pindah tempat itu juga menjadi salah satu kondisi yang mungkin kalau dibilang ya ada hambatan memang, karena kan kayak sekarang udah pindah lagi ke negara yang lain, ke kota yang lain, jadi apa ya, masih kayak ya mungkin ini kali takdirnya gitu. Jadi ya memang kita jalin aja amanah yang Allah kasih gitu. Terus Kak, yang aku pernah baca artikel gitu sampai hampir lewat gitu karena promil, itu gimana sih ceritanya? Oh iya, jadi waktu itu aku waktu itu sempat secara buatan ya gitu. Cuma memang hormonnya terlalu banyak, akhirnya pengaruh di jantung aku. Dan aku tuh baru tahu kalau memang ada kendala di jantung aku itu setelah promil. Jadi waktu itu aku sampai sampai ya sesek, sampai blackout, pingsan berkali-kali, sampai badan tuh pada bengkak-bengkak karena kan pengaruh di jantung kan, jantungnya mompa gitu. Dan emang ya mungkin itu setelah ditelusuri aku ada keturunan dari bapak gitu kan. Bapak juga kan kemarin ada masalah dengan jantungnya kan, dan itu yang bawaan dari gen lahirnya bapak gitu. Jadi ya waktu itu karena aku udah promil terus nggak jadi, maksudnya belum berhasil, malah ngobatin jantungnya gitu. Tapi bikin kapok nggak? Kalau dibilang bikin kapok, trauma ada. Makanya kan kemarin aku ngejalanin trauma healing juga sampai ke psikolog gitu. Makanya untuk menghilangkan kayak trauma, kondisi kayak near death experience segala macam kayak gitu, karena saking seseknya, saking itunya, dan kondisinya waktu itu aku di luar kota, lagi nggak bawa tabung oksigen aku, panik kan. Itu udah jadi campur aduk ya, anxiety juga, jantungnya juga, sesek juga. Ini itu yang bikin aku trauma. Jadi makanya aku takut kalau sendirian. Terus suami gimana, ada dengar kabar? Ya itu justru karena dari situ akhirnya waktu itu aku juga waktu terapi, alhamdulillah Mas Hendra selalu ngikutin gitu. Ya namanya orang lagi dalam kondisi gitu kan, hormonnya, emosinya juga lagi naik turun kan aku ya. Jadi pendampingan dari pasangan suami itu emang sangat dibutuhkan banget gitu. Memang aku juga apa ya, maksudnya pernah minta maaf dan yang ngucap gitu, ya maaf ya, istrimu mungkin tidak sempurna gitu loh, karena aku punya masalah dengan jantung aku gitu. Dan makanya kan aku juga sekarang udah nggak boleh terlalu capek. Kemudian kan aku nggak ambil stripping yang terlalu banyak. Terus kemudian kalaupun yang di luar kota itu aku masih suka jagain gitu loh. Nggak yang mesti harus yang gimana-gimana. Selama aku bisa relax, aku bisa santai, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya terlalu diforsir, itu emang ngaruh gitu. Kamu udah sempet sampai minta maaf gitu, terus suami Ya terharu sih tanggapan Mas Hendra. Dia bilang nggak apa-apa, ngapain sih, masalah kita kan bukan gitu loh, maksudnya apa ya, ya dia mau mempertahankan ya apa ya, maksudnya kan aku bilang ya Allah Ayas maaf gitu,
nggak boleh bilang gitu, udah kita jalanin aja, apapun yang terjadi ayah tetap mau nerima gitu. Dan ya ikhlaskan aja, ya memang mungkin ini jalannya, ya udah jalanin aja, kan masih banyak opsi-opsi yang lain, banyak jalan yang lain kayak gitu. Nah sekarang mau coba cara lain atau berserah aja sih Kak? Em, kita masih jalanin dulu ya, karena kan kondisinya ini suami aku masih harus berpindah-pindah base gitu ya, masih berpindah-pindah tempat kerjaan, memang harus adaptasi dulu. Jadi maksud aku memang suami aku juga bilang udah santai aja, udah temenin ayah aja gitu. Maksudnya mungkin takutnya aku juga stres gitu kan, aku pindah lingkungan baru, adaptasi baru, stres baru kan, segala macam kayak gitu kan pengaruh gitu. Jangan sampai juga akhirnya pengaruh ke mental dan traumanya balik lagi kayak gitu. Jadi udah temenin ayah aja dulu, udah tenangin, nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Tapi suami support banget ya Kak? Alhamdulillah dia bilang juga kan gini, kita juga udah bahagia banget bun kayak gitu, kita udah bahagia banget, kita udah apa semuanya kita udah sangat-sangat luar biasa gitu loh, bahagianya itu benar-benar luar biasa lah dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun memang nanti ada momongan, ya itu ibaratnya bonus, karena kan kita sekarang sudah ngejalan berduanya tuh udah happy banget gitu. Jadi ya ikhlas aja, ikhlas. Kalau aku boleh tahu itu tanggapan dari keluarga itu gimana? Kalau keluarga dulu-dulu memang ayo nih gitu kan, udah umur gini gitu. Nah kesini-sini sudah lebih sudah memahami dan kondisi aku juga keluarga juga udah tahu kan gitu. Jadi memang tidak memaksakan gitu, dan sudah ya memang ini semua sudah kehendak dan memang dari di sana ya gitu. Terus ya jalanin aja, tapi tetap ayo semangat, yuk semangat, memberikan semangat, pasti memberikan semangat. Yang lebih ke disupport ya?